Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guru-guru hebat di seluruh Indonesia pada pengimbasan BIMTEK Guru Belajar Asesmen Kompetensi Minimum oleh saya sendiri, Fahrizal Arfiansyah. Pada materi kali ini kita akan membahas 4 bab. Yang pertama tentang latar belakang AKM, konsep asesmen nasional, teknis pelaksanaan, dan tindak lanjut. Tidak perlu lama-lama, langsung kita latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Apa itu? Ya, berdasarkan PISA, hasil program for International Student Assessment membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai, ya. Tahun 2016, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains, hanya 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum dan untuk matematika, ya, dan 60 siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains, ya. Bisa dilihat di https://web.kemdikbud.go.id, ya. Kita lanjutkan, friend. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan pembelajaran. Itu ya, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak diperlakukan lagi. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Kita lanjut. Konsep asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Apa yang dinilai? Ya, mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa meliputi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu yang pertama, asesmen kompetensi AKM meliputi survei karakter dan survei belajar. Yang kedua, AKM yang mengukur kompetensi mendasari literasi membaca dan numerasi siswa. Kemudian 3, mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa melalui survei lingkungan belajar dengan mengukur berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, guys, kita bandingkan sekarang apa bedanya asesmen nasional dan ujian nasional. Perbandingan pertama, asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kedua, dari secara jenjang, kita bisa melihat bahwa asesmen nasional itu semua jenjang SD, SMP, SMA, program kesetaraan dasar dan menengah semuanya wajib mengikuti. Sedangkan untuk UN adalah
SMA, SMP, SMA, dan setingkatnya. Level siswa. Asesmen nasional dilaksanakan pada kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan ujian nasional pada tingkat akhir pada tiap jenjang. Siapakah subjek siswanya? Iya, asesmen nasional dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Akan ada pemilihan secara acak. Kemudian ujian nasional untuk semua siswa yang mengikuti UN. Ya. Model soal ada pilihan ganda. Pilihan ganda kemudian menjodohkan isian singkat dan uraian. Sedangkan pada ujian nasional ada pilihan ganda dan isian, ya. Sasaran penilaiannya meliputi literasi dan numerasi. Oke, kita lanjutkan kan. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Ya, asesmen nasional atau AKM pada literasi membaca ada memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan pada numerasi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Sedangkan proses pelaksanaannya berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Petunjuk teknis pelaksanaan asesmen nasional pada jenjang SD. Tes literasi selama 75 menit di hari pertama dan survei karakter 20 menit. Sedangkan di hari kedua, tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, dan dipilih sampel secara acak. Kemudian kita lanjut sama halnya tadi, bahwa kriteria peserta AN adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bentuk soalnya ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Di mana pilihan ganda ini adalah siswa hanya dapat memilih satu jawaban yang benar dalam satu soal. Sedangkan pilihan ganda kompleks adalah siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Isian singkat dapat menjawab berupa bilangan, kata menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawaban. Asesmen literasi membaca, komponen membaca adalah yang pertama ada konten, proses kognitif, dan konteks. Di mana konten ada teks informasi dan teks fiksi. Kemudian pada proses kognitif ada menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan refleksi. Konteks, personal, sosial budaya, saintifik. Pada tingkat SD terdapat 3 level. Level pertama, level pembelajaran 1 untuk kelas 1-2, pada level pembelajaran 2 untuk kelas 3-4, dan pada level 3 untuk kelas 5 dan 6. Sedangkan pada asesmen numerasi tingkat SD sama halnya seperti literasi, ada konten, ada proses kognitif,
juga ada konteks, juga dibagi pada 3 level pembelajaran. Pada konten, bilangan meliputi representasi, sifat urutan dan operasi beragam jenis bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, algebra. Proses kognitif adalah pemahaman, penerapan, penalaran, kemudian konteks ada personal, sosial, budaya, dan saintifik. Tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Kita harus mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Yang pertama, dalam hal literasi ada perlu intervensi khusus, yaitu murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi yang ada dalam teks maupun membuat interpretasi sederhana. Dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana, cakap, dan mahir. Begitu juga pada numerasi dibagi 4 kelompok sama halnya dengan literasi. Perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Laporan hasil asesmen kompetensi minimum yang menunjukkan kategori kompetensi dasar sekolah perlu ditindaklanjuti dengan perubahan strategi pembelajaran sejalan dengan tujuan asesmen untuk mencapai kompetensi siswa dan peningkatan mutu pendidikan. Nah, berikut adalah perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dan berbasis konten. Kompetensi berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Atau pembelajaran berbasis konten, berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan teks berdasarkan topik, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada nilai terakhir. Lanjutkan. Analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Silakan sampai dibaca. Dan perlu intervensi khusus. Hasilnya harus dilakukan. Ada dasar, kemudian ada cakap, dan ada mahir. Merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Implikasi tingkat kompetensi pada pembelajaran dapat dilihat melalui contoh mata pelajaran IPS berikut. Disajikan bacaan berisi materi baru mengenai koperasi, menjelaskan definisi, fungsi, manfaat, dan beragam contoh baik. Guru diharapkan menyesuaikan pembelajaran sesuai tingkat kompetensi murid. Misalnya, murid di tingkat perlu interferensi khusus, belum mampu memahami isi bacaan, murid hanya mampu membuat interpretasi sederhana, guru IPS tidak cukup bertumpu pada materi bacaan tersebut, murid perlu diberi bahan pembelajaran lain secara audio, visual, atau pendampingan khusus, dan nah, Bapak Ibu, silahkan bisa mengunjungi alamat berikut pada https bersama hadapi corona kemdikbud.go.id. Ada modul literasi dan implementasi jenjang SD. Silahkan dikunjungi untuk melihat modulnya. Sekedar info tambahan dari saya bahwa asesmen nasional diselenggarakan September sampai Oktober 2021. Menurut Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, karena ada situasi pandemi yang relatif meningkat, Kemdikbud memutuskan untuk menunda pelaksanaan asesmen nasional dengan target jadwal baru yaitu September dan Oktober 2021.
Nah, di sini sekolah tugasnya hanya memfasilitasi guru untuk melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran serta memanfaatkan hasil asesmen nasional untuk evaluasi dan perencanaan program. Sedangkan orang tua tidak perlu mencari bimbingan belajar atau buku-buku latihan asesmen nasional. Lebih baik dorong anak untuk membaca secara luas dan mengembangkan minatnya secara mendalam. Asesmen nasional bagi siswa, guru sekolah, dan orang tua. Siswa sama halnya tadi, diambilkan dari kelas 5, 8, dan 11, tidak perlu menyiapkan diri secara khusus untuk asesmen nasional. Sedangkan siswa kelas 6, 9, dan 12 dapat fokus pada ujian sekolah dan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Guru meningkatkan kemampuan melakukan asesmen serta melakukan pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter secara utuh. Menilai asesmen nasional dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan prestasi siswa dievaluasi oleh pendidik dan satuan pendidikan. Elemen kebijakan asesmen nasional. Asesmen nasional hanya diikuti sebagian atau sampel siswa yang dipilih secara acak dari kelas 5, kelas 8, dan 11 di setiap sekolah ataupun madrasah. Asesmen 2021 digunakan sebagai baseline tanpa konsekuensi terhadap guru, sekolah, dan pemerintah daerah. Evaluasi kinerja tidak hanya berdasarkan skor rata tetapi juga merupakan skor atau tren dari suatu tahun ke tahun berikutnya. Asesmen dilaksanakan di semua sekolah atau madrasah. Asesmen dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan kepada sekolah atau madrasah dan Pemda. Terima kasih telah menyimak pembahasan asesmen nasional dari saya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini. Terima kasih. See you.